Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang sampai ke furudul wudu atau furudus sholah, fardu-fardunya sholat. Kemarin sudah kita bahas takbiratul ihram ma'an niyah. Takbiratul ihram berbarengan dengan niat. Kemudian qiraatul Fatihah bil basmalah yang akan kita bahas saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Furudus sholah, fardu-fardunya sholat. Wa min furudis shalah tengku kata apa? Wa qiraatul Fatihah bil basmalah. Qiraatul Fatihah bil basmalah, membaca surat Al-Fatihah bil basmalah, termasuk di dalam Fatihah tersebut adalah basmalah. Jadi basmalah termasuk min jumlatil Fatihah, dari Fatihah. Kalau orang tidak pakai basmalah di dalam Fatihahnya, menurut kita mazhab Imam Syafi'i, maka Fatihahnya kurang. Kalau Fatihah kurang, maka rukun yang kedua, yaitu Fatihah, tidak sempurna, dan rukun selanjutnya tidak akan bisa diterima. Maka namun beda orang ngucap, beda sampul tentang Fatihah. Iya, itu perbedaan di dalam menggabungkan bismillah, apakah termasuk daripada ayat Fatihah, surat Al-Fatihah, atau bismillah itu hanya permulaan surat. Ya. Jadi perlu ditulis. Ada pertanyaan. Apakah basmalah termasuk daripada surat Al-Fatihah? Dua pendapat. Yang pertama, pendapat mazhab kita Imam Syafi'i adalah basmalah termasuk daripada surat Al-Fatihah. Berarti kalau basmalah termasuk dari surat Al-Fatihah, ayat yang terakhir tidak boleh diputus. Karena terkenal di dalam hadis was-sab'al mathani, aku turunkan, kata Allah, 7 ayat. 7 ayat itu maksudnya Fatihah. Ayo kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 2 sudah. Ar-Rahmanirrahim. 3. Maliki yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Petok. Jadi ayat yang terakhir tidak boleh diputus lagi. Kenapa? Karena basmalah termasuk dalam Fatihah. Bisa dimengerti? Paham? Beda dengan pendapat yang lain, mazhab yang lain, atau ulama yang lain, ulama ahli qiraah mengatakan basmalah bukan termasuk Fatihah, itu hanyalah fawatihus suwar, hanya pembuka surat. Mana buktinya? Buktinya semua surat dimulai dengan basmalah, kecuali surat Bara'ah nanti, surat Taubat. Yang lain pakai basmalah. Dan berarti kan dikurangi 1. Lalu bagaimana sabda Nabi yang mengatakan sab'al mathani, 7 ayat? Lah, mereka memotong ayat yang terakhir. Ayo kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim, tak masuk daripada Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat terakhir dipotong menjadi 2. Paham? Lah kita pakai yang mana? Karena kita tata cara sholatnya Imam Syafi'i, maka pendapat Imam Syafi'i basmalah termasuk Fatihah itu kita ikuti. Benih pas tata cara sholatnya ikut Syafi'i, tapi bacaan qiraatnya ikut Imam Malik atau Imam Abu Hanifah, tidak bisa. Ini satu paket. Makanya ada orang bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah di dalam Fatihahnya. Saya ulangi, kalau kita bermakmum dengan orang yang tidak membaca basmalah dalam Fatihahnya, maka menurut kita
kurang Fatihahnya, berarti rukun sholatnya kurang, fardu sholatnya kurang. Berapa caranya? Langsung mufarokoh. Berapa mufarokoh? Mufarokoh itu sholat sendiri berpisah dari jamaah. Berapa caranya? Caranya hanya satu, merubah niat. Contohnya saya ini, Allahu Akbar, makmum saya ini. Tiba-tiba imam mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boh, aja bismillah. Langsung dalam hati saya, langsung mufarokoh. Saya niat keluar dari jamaah ini. Terus berma, apa jeng TV? Sholat sendirian aja. Kenapa? Karena menurut kita basmalah termasuk dari Fatihah. Paham ya? Lah, beda lagi dengan imam bacaan basmalahnya sir, pelan-pelan. Beda. Tetap kita ikuti. Contohnya, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap kita ikut karena baca basmalah meskipun pelan-pelan. Ini ndak, basmalah tidak dibaca. Mengambil pendapat ulama yang kedua. Bagaimana? Biar mereka dengan ulamanya yang tanggung jawab, kita dengan ulama kita yang akan tanggung jawab. Semua punya interpretasi, semua punya pemahaman di dalam memaknai Al-Quran dan hadis Nabi. Solusi, Ustaz, saya ini Jumatan. Tak mungkin di Jumatan pas tahu-tahu APSA kan ya. Jumatan ini Ustaz, sudah ketika takbir Allahu Akbar, kok imam tidak baca basmalah, berumah itu. Bagaimana? Tetap niat mufarokoh, tapi gerakannya ikut gerakan mereka. Saya contohkan. Allahu Akbar, usolli fardhu Jum'ati, makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tiba-tiba imam langsung Fatihahnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya niat, nawaitul mufarokoh, saya niat keluar dari jamaah ini. Ketika keluar dari jamaah ini, bagaimana? Fatihah inti baca sendiri. Inti baca Fatihah sendiri sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Lelere. Untuk apa? Biar nututi gerakan dengan imam. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin waladdallin amin. Mereka baca sabbihisma rabbikal a'la, kan begabit. Inti tidak boleh nunggu. Kalau makmum nunggu, maka bisa batal sholatnya. Beremah, ente baca surat pendek sebanyak mungkin. Saya hafal kulhu satu, kulhu ulangi dah. Tekak satu sekali. Kulhu Allahu ahad, hafal kulhu. Allahu samad, kulhu boleh. Pokoknya ketika mereka ruku, ente ikut ruku. Untuk apa? Untuk menjaga fitnah. Karena ketika ente mufarokoh di tengah-tengah sholat, sebelah ini terganggu. Aliran apa ya? Kan begitu. Karena jahilnya umat saat ini. Ini kok keluar dari sholat, ini sebelah saya. Pada muslim, kok keluar ini? Kenapa ini? Akhirnya sebelah tidak khusyuk dua-duanya. Itu solusinya. Tapi misalkan ente tegas, tak ada masalah. Malah tahu saya aswaja. Tina wahabi jarak. Tak ada masalah, royit. Kan iya? Karena kita akan mengatakan sholat Anda menurut kacamata salah, menurut kacamata saya salah. Sebagaimana sholat saya menurut kacamata Anda salah. Paham ya? Itu yang pertama, saya bilang wa qiraatul Fatihah bil basmalah wa tasdidatul arba'ah asyarah. Dan Fatihah ini ingat, tulis fardu sholat atau rukun sholat terbagi menjadi 3. Rukun sholat terbagi menjadi 3. Yang pertama, rukun sholat terbagi menjadi 3. Yang pertama, rukun qauli.
rukun qauli. Dalam kurung rukun qauli dalam kurung adalah rukun yang wajib diucapkan dengan benar tanpa gerakan. Rukun qauli adalah rukun yang wajib diucapkan dengan benar tanpa gerakan. Rukun qauli adalah rukun yang diucapkan dengan benar tanpa gerakan. Apa saja? 4. Boleh tahu? 4. 1. Takbiratul ihram. Itu rukun qauli. Nih, saya contohkan. Mananya apa? Yang dihitung oleh syariat takbir inti. Allahu Akbar. Tekak tak angkat tangan. Tanpa gerakan tidak ada masalah. Ngangkat tangan boleh pahala karena sunnah. Tapi kalau ngangkat tangan tidak mengucapkan takbir, ya tidak sah. Karena ini rukun qauli, rukun yang wajib diucapkan. Paham? 2. Rukun qauli yang kedua. Apa? Fatihah. Fatihah. Harus diucapkan dengan benar, dengan panjang pendeknya, dengan kefasihan makhrajal hurufnya, dengan tasdid-tasdidnya. Di kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab Sirajurwa, itu hatta tasdidnya Fatihah dihitung. Malah apa? Melepas Fatihahnya karena menjadi sah sholat tersebut. Ya, bahkan dihitung tasdid Fatihah ada 14 seperti di situ. Lihat kitab sebentar. Wat tasdidatu al-arba'ata asyrata. Tasdid di dalam Fatihah ada 14. Ya, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Telok sudah. Alhamdulillah, Pak. Hi Rabbi al-alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Dihitung 14 semuanya. Kurang tasdidnya, kurang Fatihahnya. Kurang Fatihahnya, tidak sah fardu sholatnya, tidak sah fardu sholat, tidak sah sholatnya. Atau merubah hak dengan kho. Orang coba biasanya. Ada yang cobanya mana rohim banyak. Iya. Alhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Jangan. Juga orang monpelat al-thal, bahasa Arabnya al-thal, tidak boleh menjadi imam. Al-thalnya ro. Alhamdulillahi rabbil alamin, tak bisa ro. Berma, jangan menjadi imam. Boleh menjadi imam pun pada pelat ke. Ya, benar pelat berma. Kok ha, kok ro, ialah benar maju. Dikira dia pada. Boleh, selain itu tidak boleh. Apa boleh tua. Karena orang tua itu maaf kikinya sudah ada. Mungkin sudah lidah, sudah kakoh. Coba pada di imam, tekaklah tua. Banyak kejadian itu di Jawa. Kalau di Madura jarang. Di Jawa ini saya tua seperti imam tekak tadi ilmu. Ada karu-karuan. Mustaqim, benih mustaqim. Mustaqim kinun. Terus Fatihah ya, harus fasih. Terus Fatihah yang terakhir juga. Ini pada harus pembahasan. Waladhdallin ada tasdidnya. Meskipun dalam qiraah lain itu ada yang tidak bertasdid. Waladhdallin. Tetap yang jadi permasalahan adalah basmalahnya. Ya. Kalau kita dihitung waladhdallin tasdid. Itu rukun qauli yang kedua. Rukun qauli yang ketiga apa? Tahiyat. Lamun Fatihah masih mending. Kenapa? Karena dibaca keras.
Mun salah bisa tegur. Saya repot tahiyat. Tahiyat itu tasdidnya harus jelas. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Makanya guru ngaji mulai lambok sampai sekarang matepak itu. Nah karena gini. Kenapa? Kan naksyi alal hajar. Nah karena ini itu mulai tepak pada nangukir ya tasabuto. Malah rating cekak. Kita sekarang yang saya hafal tahiyat itu, benih saya kitab. Saya ngaji, lepa-lepa lembek. Situ juga seperti itu kadang. Makanya cari guru TPQ yang fasih, yang benar. Dengannya anak kita akan terbentuk. Tahiyat ya. Kemudian yang keempat, salam. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Mun atau letak aku salam, dasar karena itu rukun qauli. Ada berapa? Ada 4. Saya ulangi: takbiratul ihram, Fatihah, at-tahiyat, dan salam. Itu yang pertama. Yang kedua, rukun. Itu kan 3, rukun qauli. Yang kedua adalah rukun qalbi. Dalam kurung, rukun yang dilakukan di dalam hati tanpa ucapan, tanpa perbuatan. Rukun qalbi adalah rukun yang ada di dalam hati tanpa diucapkan, tanpa diperbuat. Apa itu rukunnya? Hanya satu. Hanya satu. Dan itu rukun yang pertama. Apa? Niat. Niat itu yate, sudah kita bahas kemarin ya. Adapun melafazkan di dalam lisan, usolli fardadh dhuhri arba'a raka'atin, itu semua sunnah. Tapi rukun yang ada di dalam hati adalah yang pertama, niat saja. Sudah. Rukun yang ketiga, rukun fi'li. Adalah rukun yang diperbuat meski tidak diucapkan. Rukun yang diperbuat meski tidak diucapkan. Apa itu? Sisa dari yang 5 itu. Sisana, karyana sudah. Seperti ruku itu kata amatnya subhana rabbil azim wa bihamdi, yang penting ruku gerakannya sah. I'tidal tak sampai Allahu liman hamidah, sah. Tapi tangannya berdirinya itu yang wajib. Duduk di antara 2 sujud, itu semua rukun fi'li. Sudah? Lah, kita kembali ke kitab. Wa tasdidatul arba'a asyrata, dan tasdid 14, wa ikhrajid dhadi minadh-dha, dan mengeluarkan, maknanya mengeluarkan itu membedakan dhad dengan dha. Ya. Enggak boleh waladhdallin, enggak boleh, tapi waladhdallin. Kenapa? Lihat kitabnya, walaysa fil Fatihati dha'un, karena di dalam Fatihah ada dha. Menurut kita ada apa boleh yok? Tak bisa, tak ada. Sudah, itu rukun qauli. Lihat kitabnya. Kemudian min furudis shalah summar ruku', kemudian ruku'. Ya. Wa yajibu, dan wajib ruku' tadi itu ayyan haniya, yaitu menunduk. Yang haniya itu wajib menunduk. Lah, Qur'an berma, garis bawahi. Tolong digaris bawahi kitabnya. Yang dikatakan menunduk bagaimana? Bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi. Sekiranya mencapai rahatahu, ya segi. 2 telapak tangan ini, kedua lututnya. Cokok. Sekocak ruku' ke telapak tangan mencapai lutut. Itu ukuran ruku'.
Mon lebih, tahu makruh. Kan kadang beda sampai ke betesak. Anu cak Ustaz, mon Rasulullah itu, cok saya esa begelas di atas punggung itu tak kira keker. Iya, tapi ukuran ruku itu antara dua telapak tangan mencapai lutut kita cukup. Jangan kurang, jangan sampai ke pokang, jangan sampai juga ke betis. Kurang dari itu makruh. Itu ukurannya. Jadi berdekati gerakan. Nah, hatta takbiratul ihram, saya lupa tidak menjabarkan kemarin. Saya kocak takbiratul ihram itu mengangkat tangan. Ya, Abu Zaki. Perhatikan ya, mengangkat tangan. Jempol seukuran daun telinga. Nyeting pun boleh. Terus telapak tangan ini sesuai sejajar dengan bahu. Coba kita gigit dulu. Angkat tangan mohon doa ya. Coba pada jamaah. Allahu Akbar. Berat tangan jangkaan. Pas Allah. Itu dari sisi bahu dan tangan dan kedua telapak tangan. Begitu juga diatur di dalam syariat kita bermata tangan. Tidak cok mekar sarah, cok kencok sarah. Biasa menekuk sedikit. Semua diatur. Mungkin di kitabnya tidak disebutkan. Di kitab-kitab yang lain seperti Safinatun Najah, Bafadol, Muqaddimah Hadromiyah lengkap. Allahu Akbar. Cok kakak pada Wahabi. Allahu Akbar. Pada robot nggak bisa kita lebur. Semua sudah diatur sama ulama-ulama kita. Sampai ada orang yang ngucap, Abu Zuki surat yang begitu kaku begitu. Allahu Akbar. Ada satu habaib bilang, Wallah, kalau Nabi Muhammad hadir dan hidup di saat ini, tidak akan sholat seperti sholatnya orang ini. Terlalu kaku. Karena sifatnya Nabi suhulatul akhlak, akhlaknya ringan. Tak mau bergerak ke umat. Lanjut ya. Wa yatma'innu fihi wujuban. Nah, selain ruku adalah menunduk, wa yatma'innu harus tumakninah. Wujuban, wajib tumakninah itu hatta taskuna a'dha'uhu, sampai menjadi tenang anggota badannya. Allahu Akbar. Ambusa kecil. Lah, tulis. Ukuran minimal tumakninah. Ukuran minimal tumakninah. Ukuran tumakninah. Apa? Minimal ukuran tumakninah adalah ucapan subhanallah. Ruku Allahu Akbar. Seakan-akan tambahi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Kan maca subhana rabbiyal azim wa bihamdi telo kali sudah dapat tumakninah. Karena kewajibannya ruku hanya gerakan, bukan ucapan. Dan berapa Ustaz saya aku yang terawih sampai nyungsang nyunglet. Ditanya, itu lebih barokah waktunya. Tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada tumakninah. Iya, as-salatu tumakninatun wa sukunun wa waqarun. Namanya sholat itu tenang, santai. Makanya gerakan sholat yang cepat itu tidak diperbolehkan. Kecuali fi hakil aulia. Kalau wali, sholat itu cepat karena mungkin terlalu besar, terlalu nikmat, takut dekian hal-hal yang lain terjadi, boleh. Tapi kita sebagai wali, jangan ikut-ikutan seperti itu. Kemudian, tsumma li'tidal. Fardu selanjutnya adalah i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Perhatikan. Wajibnya bagaimana? I'tidal adalah kembalinya orang yang sholat setelah ruku kepada gerakan sebelumnya. Saya ulangi, i'tidal adalah kembalinya orang yang sholat setelah ruku kepada gerakan sebelumnya. Sebelum ruku apa? Mancing kan?
Ketika mari ruku, sami Allahu liman hamidah, berdiri. Untuk tangan boleh, sami Allahu liman hamidah, sunnah. Mengangkat, kemudian mengirsal, ngocol, tanangnya royocol, itu boleh. Beda boleh saja, karena sebelum ruku asan dekap, setelah iktidal sendekap boleh. Sami Allahu liman hamidah. Berma boleh tapi gak sunnah. Paham ya? Cek napa tegur bukan namun beda orang saya nyeleneh, cek napa tegur. Kecuali memang dia meninggalkan fardu wajib, tidak masalah, terlalu cepat. Wa yatma'innu fihi wujuban, dan wajib juga tumakninah. Ambu sakecek dekat di subhanallah. Ya Allahu liman hamidah. Harapa mikfita. Harapa selain Allahu Akbar. Ya itidal sami Allahu liman hamidah. Harapa mikfita. Minta Allahu Akbar dia. Gini riwayatnya. Sayyidina Ali itu ketika mau berangkat ke masjid, mau sholat berjamaah dengan Nabi, yang saat itu sudah terlambat mendengar takbiratul ihramnya Nabi, Allahu Akbar, lah takbir, cebuna Sayyidina Ali, ayo berangkat. Tingkah luar dari rungko, melihat ada orang tua jalan soko, lele, mangga tengah masjid dia. Lah Sayyidina Ali di belakangnya, saya nyaman salib, tapi nututi takbiratul ihram bersama Nabi oleh pahala, tak telat, taba aja ke akhlak. Tina tak telat, tapi ada juga akhlak. Ya. Pada nanga ini sekarang. Mana afdol? Parentana Nabi ngocak. Nabi mengatakan begini. Kalau mau salawat kepadaku, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Taba aja ke akhlak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan Sayyidina Ali milih yang kedua. Milih akhlak. Loh, karena abid tua reta. Takbir boleh Nabi. Ruku. Allahu Akbar. Ruku Nabi. Aduh, tambah. Lelera ini. Akhirnya turun Jibril. Dan mengatakan, ya Muhammad, antos Sayyidina Ali. Kenapa? Karena menjaga adab kepada orang tua, biar nunggu di ruku. Kau nunggu di ruku. Fa'atalan Nabi ruku'ahu, maka Nabi memperlama rukuknya. Mun situ teti imam, ngantos saja jamaah, oleh ngantos ruku. Kadang-kadang berisah wudu ya, pas ruku, ngantos, tak ada masalah. Sampai akhirnya menjaga akhlaknya dengan orang Yahudi ini, ting dapat ya dan masjid, saya Yahudi ini afilu. Ketika di hadapan masjid, yang Yahudi ini afilu. Ternyata bukan orang tua, orang Yahudi, benar orang Muslim, orang Yahudi. Akhirnya Sayyidina Ali masuk ke masjid, dan ngabusaki Nabi masih ruku, masih mendapatkan satu rakaat dengan Nabi, tak telat. Beliau mengucapkan Alhamdulillah. Langsung Nabi mengucapkan adanya ketika itidal, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang mengucapkan hamdalah barusan. Siapa? Sayyidina Ali. Makanya ketika mendapati imam ruku, takbir gak ada. Allahu Akbar. Mas bukan, langsung ruku. Selama mendapati ruku, mendapati satu rakaat. Tidak mendapati ruku, tidak mendapati satu rakaat. Paham ya? Ayo lanjut. Summas sujudu marrataini. Fardu selanjutnya adalah sujud 2 kali. Ya, sujud dengan 7 anggota badan. Sujud kita dengan 7 anggota badan. Toles. 7 anggota badan. Maaf, 7 anggota sujud. Anggota badan untuk sujud. Pertama, jabha, dahi. Dahi kotu asujud. Nomor 2, kedua telapak tangan. Kotu asujud.
Ya, dari satu. Kedua telapak tangan, berapa salah? Tiga. Kan ya? Dua telapak tangan sama jabhah, sama dari teloan. Terus kedua lutut. Kedua lutut. Lutut satu, lutut dua, lemak sudah. Terus yang 67 atroful asobe, ujung jari kaki. Ujung jari kaki. Maka 7 anggota badan inilah yang wajib sujud. Lah, kecuali. Perhatikan. Mon beda hal yang wajib kita tutupi di dalam sholat, maka boleh mengurangi satu dari anggota sujud. Contohnya, beda orang, aku aja. Tiba-tiba pas tahiyat ketemu, epokang itu sarong ngapulong kening rokok. Mon lanjut, batal. Kenapa? Terbuka auratnya. Bermacarana tanang notope. Sarung itu ditutupi ketika dia tahu. Tangan itu menutupi sarung, ya. Yang lain ikut sujud. Keng tanang menutupi sarung bukan hanya ketika sujud, terus meskipun takbiratul ihram, mancung, ruku, tutupi terus. Ketika kau buka itu, kau batal sholatnya. Paham ya? Ya, itu 7 anggota badan. Terus ada pertanyaan, Ustaz, mon elong. Nah, sujudkan elong harus nyentuh juga. Hidung menyentuh hukumnya sunnah. Nyentuh tidak nyentuh sunnah. Terus yang ketiga, lengan. Apakah wajib menyentuh? Kan bodoh karena gini mon sujud kan ini. Ya, alir pop tanangnya. Bagaimana? Makruh hukumnya. Karena yang sunnah menyentuh hanya ini saja. Hari yang nyentuh hukumnya makruh. Sudah? Lanjut. Wal julusu baina sajdataini. Dan duduk di antara dua sujud. Wa yatma'innu wujuban fil kulli. Dan wajib tumakninah di setiap gerakan sholat tersebut. Sujud tumakninah. Duduk di antara dua sujud tumakninah. Semuanya. Sudah? Sudah? Selanjutnya, fardu salat. Wa tasyahhudul awwalu wa qu'uduhu. Maaf, wa yaf'alu baqiyar rakaat kadzalik, dan dilakukan sisa dari rakaat-rakaat yang lain seperti itu. Selanjutnya, wa tasyahhudul awwal wa qu'uduhu sunnatun. Garis bawahi. Garis bawahi. Wa tasyahhudul awwal wa qu'uduhu sunnatun, dan tasyahud awal dan duduknya itu sunnah. Benar ruka guru apa jeung maghrib tak tasyahud awal tak ada masalah. Situ apa jeung isya lopat tak tasyahud awal tak ada masalah karena tasyahud awal bentojukna hukum sunnah. Paham? Itu di situ. Wa tasyahudul awal wal qu'uduhu sama dengan sunnatun. Adapun yang lainnya, kita apa? Wa tasyahudul akhiru wal julusu fihi fardun. Adapun tasyahud akhir, bentojukna tasyahud akhir, hukumnya wajib. Fardu salat selanjutnya. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud wa qabla salam fardun, dan membaca sholawat setelah tasyahud sebelum salam. Contoh, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Arwa wajib. Ya,
Adapun tambahan sholawat Ibrahimiyah, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bagaimana hukumnya? Sunnah. Mun bada orang apa jawab? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah apa enggak salatnya? Sah. Karena sholawat Ibrahimiyah sunnah. Karena sholawat Ibrahimiyah paling afdolnya sholawat. Mau misalkan ikan tibbil qulub boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afidil abdan wa shifaiha. Boleh. Araba mengakui sholawat Ibrahimiyah karena paling afdolnya sholawat adalah sholawat Ibrahimiyah diletakkan di dalam paling afdolnya ibadah, yaitu sholat. Oh, mun selain kening taber, mun sambut dan kening taber. As-sholatu mi'rajul mu'minun, orang apa jeng mi'raj. Dalam riwayat Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, lama istaghraqa fi sholatihi, mula nyaman apa jeng sampai lupa saya sujud. Mula nyaman sujud, lupa saya ada enggak. Mula nyaman ada enggak, lupa saya tidak lah. Dari nyaman istighraq. Sampai mengatakan kepada muridnya, daki mongko apa jang, abid kilu mancem. Langsung ngacereng ya, beb, ruku beb, ruku baru sadar dia. Itidal beb, itidal. Sujud beb, sujud. Kenapa? Nikmatnya sholat. Mun kita sholat kan tak bati betah. Cek imam kita ada nggak dengan kada mun kita ini. Kemudian yang terakhir, wassalamu minas sholat, kemudian salam keluar dari sholat. Bagaimana hukumnya? Fardun. Saya tanya, salam rukun apa? Qauli, apa fi'li, apa qalbi? Rukun qauli. Wa aqallus salam, paling sedikitnya salam, kita mengucapkan assalamualaikum. Cukup. Afdolnya, lengkapnya, assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh. Bujur afdol apa itu lengkap? Oh, tak tahu dia. Mohon sampai wabarakatuh itu di sholat janazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenazah roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat biasa, warahmatullah. Dan biar mendapatkan sunnah, perhatikan, biar mendapatkan sunnah, harus menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mengaria. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh, cuma tidak dapat sunnah. Wah, catin kau jeng. Beda aturan agak lah. Noleh di dalam salam yang wajib hanya yang pertama. Toles. Iltifat fis salam. Ya, menoleh ketika salam hanya yang pertama yang wajib, yang kedua sunnah. Contoh, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak toleh sebelah kiri, tak ada masalah. Sudah sah. Wa aqallu tasyahudil wajib, dan paling sedikitnya tasyahud yang wajib. At-tahiyyatu lillah. Lihat kitabnya. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambah sayyidina boleh.
Nah, histori, cerita atau sejarah bagaimana terjadinya tahiyat, sebagaimana diriwayatkan ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi melihat bagaimana keagungan Allah, mulai tidak kazatnya Allah, ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ketika Nabi melihat betul-betul zatnya Allah, luar biasa saat itu. Maka Nabi memuji dengan pujian at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemuliaan, penghormatan, keberkahan, keselamatan untukmu ya Allah semuanya. Terus Allah Ta'ala matur, assalamu alaika, keselamatan dek bekna Muhammad, bekna marolo. Karena saya orang kebek nama lolo gara. Jadi bila tak norok Muhammad. Ayyuhan nabiyyu wahai nabi, wa rahmatullah dan rahmat hanya untukmu wahai Muhammad, wa barakatuhu dan berkah untukmu saja wahai Muhammad. Ai balas ben nabi enggak dekat kita kapi. Assalamu alaina. Semoga keselamatan buat kita semuanya. Wa ala ibadillahis sholihin dan kepada hambamu yang soleh. Melihat akrabnya Nabi dengan Allah, malaikat ketika melihat langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Nabi merasakan ladzatal musyahadah, nyaman akipangkiban Allah tak trotorona. Ketika itu Allah mengatakan, ya Muhammad, toron bekna, saya aj'alu hadhil ladza fi salatika, akan aku jadikan kelezatan seperti ini ketika kau sholat. Tinala toron nisar ka umat. Dekik kenikmatan saya pernah rasaki Isra wal Mi'raj akankah aku rasakan juga ketika sholat. Makanya kanjeng Nabi mun sudah sompek ngucap ka Bilal, ada buka Bilal, arih Nabi ya Bilal, ayo Bilal, hibur aku dengan sholat wahai Bilal. Aku jangan kok Bilal. Jadi Nabi mudah masalah rotek apa? Itu sholat. Makanya ayat mengatakan ista'inu bis sabri was sholah. Mun beuna di masalah buntu tak nemu jalan keluar, ista'inu mintalah pertolongan dengan dua, bis sabri sabar, was sholah pabenya pejeng. Itu kuncinya sudah. Sampai dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min, sampai jengruah mi'rajnya mukmin, berangkatnya mukmin, ruh kepada Allah, kubus. Makanya mereka kalau sudah apa jeng, kalau pakai sagelena. Tapi ke kita mun apa jeng pas enggak sagelena, podong seelang enggak, otang tak majar enggak. Cuncun orang enggak apa jeng, ya Allah sejian. Lepayongku itu. Dan setan tidak pernah menggoda manusia secara maksimal kecuali di dalam sholat. Kenapa? Mun sampai jangan fokus, kapi bagus. Mun sampai jangan coba, teti coba. Makanya setan siap ruang. Makanya disunahkan sebelum takbiratul ihram maca qul a'udzu birabbin nas sekalian. A'udzu birabbin nas, malikin nas. Untuk apa? Untuk bisikan-bisikan melelang. Bagaimana caranya khusyuk, Beb? Caranya khusyuk ya latihan. Tak kira mun tak latihan. Khusyuk itu latihan. Makanya mun bedeng ini keterangan Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Kancana Imam Haddad, satu kurun dengan Imam Haddad. Sabora. Mun apa jeng dari nikmatnya sampai keluar air mani. Mangkana mun apa jeng kakuru. Jangan salah. Kenapa? Karena ladzahnya musyahadah dengan Allah. Kubusah. Bomo daripada pak pengajian tak bisa. Aduh tak bisa. Tak noke. Jadi ya. Saya noke saya di sini boy sudah. Yang mau saya sini tak noke kan bingung sia saya. Pokoknya seperti itu. Ada sholat. Itu yang terakhir wa aqallus sholati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan minimal bersolawat kepada Nabi ketika sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup.
Tambah wa ali Muhammad, bagus. Tambah Sayyidina, tambah bagus. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Mun orang sampainya nggak bagus, bagus saya lain lah. Bahkan 3 hal menghilangkan was-was. Atau 3 hal penyebab was-was. Apa penyebab was-was? Tom, jarang zikir. Ya, kedua, sampai nggak tak pernah khusyuk. Saya penting apa aja, tarema urusan di budi. Tapi pakuna bojeng, benih mas ngocak, oh dihina aja bojeng baik. Apa? Temang apa yang tak khusyuk tak tarema. Bojeng kilu, urusan tak tarema urusan di budi. Bojeng kilu. Sampai pernah terjadi Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdor. Tahu siapa dia kubah? Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor. Itu tarikannya. Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdor pernah mangkii orang apa yang cepat. Benih ulama, menggelakan ulama takut keluar mani. Ini ndak. Apa yang cepat karena tibi. Ya tanya kita gurun beliau. Ya benar. Ini apa yang cepat berumah? Gak buru Habib. Terus dulu. Pajang ria ibarat hadiah. Mun nak khusyuk seakan-akan memberi hadiah luar biasa dekat raja. Membana apa yang ruka buru, pada na beri hadiah sabedena ka raja. Kira-kira mun apa hadiah sabedena ka raja, tarema panja hadiahna. Aja wap orang ini. Ini kuraja anak hidup Habib. Are boleh Himalaya. Pas berma, ini kuraja na Habib, mun raja na beles, tarema tekak lah coba Habib. Pas nangis beliau, iya, abana kan sudah maksimal. Tapi insya Allah karya kebedasan Allah Ta'ala sampai dengan kita cuman kita berharap terima. Itu. Hada salat. Wallahu alam, sisa 10 menit. Mohon pada pertanyaan apa yang berkaitan dengan materi yang disampaikan silahkan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa saya lakoni, bisa saya amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Fadhal. Naam Al-Kaf. Begini Ustaz, tentang masalah sujud. Al-Fakir sering ngelihat orang itu kalau sujud imamahnya tidak dibuka sehingga nutupi dahinya. Itu gimana Ustaz? Syukron. Nah, perhatikan ya, perhatikan. Lihat gambar. Lihat gambar saya. Nih. Seret. Itu tempat sujud. Tempat sujud. Toto nggak ini? Totopi nggak ini? Itu tempat sujud. Ketika ini tertutupi, maka tidak sah sujudnya. Mohon apa jangan ini? Tanya ting ka tehel atau berkatana, maka tidak sah sujudnya. Mohon misalkan seperti ini, kenyeting ini, bagaimana sah sujudnya? Jadi ini ukurannya ya, pelipis tidak masuk. Beda bebutun doina. Sujud mereng dia. Tak bisa. Karena di sini tempatnya ini. Terus ada hadis Nabi mengatakan, wala nakfathat thiyab wala sya'ar. Kata Nabi ketika sholat, jangan menjinjing baju. Jangan juga mengaklum obu segondrong. Kenapa? Biarkan ketika sujud, mereka sujud semuanya. Si obu norok sujud nyeting, si kalampi norok nyeting. Mangkahana orang apa jang kuikat dengan pendek hukum makro. Apa boleh acara may bengkes? Maaf. Atau kara apa? Lihat sunnahnya Nabi aja. Kita sholat malah nyeting, malaria, tekak rasokan, tekak kalampi, apa sujud. Fadhal Habib Abdul Qadir. Ya Habib. Tanya mengenai ini Habib. Mengenai pembacaan basmalah di Fatihah Habib. Iya. Berma kita pada saat
kita umroh, kemudian di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu kan menurut setahunya ana Beb ya. Kan tak maca bismillah Beb. Itu kita Beb. Apa harus pada nasi kita niat untuk sholat sendiri atau berjamaah? Nah, ketika berada di Masjidil Haram ada dua kemungkinan. Yang pertama, saya kan ketika umroh duduk bersama orang yang alumni Madinah Mekah. Namanya Abdullah Ba'abud. Saya tanya, berma imam yang ada di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, sebagian baca bismillah dengan sir, sebagian tak baca bismillah. Ya, kita lihat, mau tidak baca bismillah, maka mau tidak mau kita mufarokoh. Kalau mufarokoh tidak dapat pahala berjamaah, tapi dapat pahala di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi kalau dia bacanya pelan, Bismillahirrahmanirrahim, kadang tak guiding, itu tetap kita sholat seperti biasa. Konsumamanya kita tak ngiding, kita harus bagaimana Beb? Apakah kita langsung mufarokoh atau kita ikuti aja? Ya, kalau menurut saya semua imam Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi tadi itu baca bismillah tapi sir. Ikuti saja. Karena sebagian yang mengikuti tanpa basmalah itu sebagian kecil. Kita as-sawadun a'dham, mayoritas terbesar di dunia. Baca basmalah itu adalah bacaan yang mayoritas di dunia make. Basmalah termasuk daripada Fatihah. Ya. Ya. Terus yang kedua Beb. Nah, Di kitab tadi ada tertulis at-tasyahhudul awwalu wa qu'udu. Nah, terus itu sunnah. Yang ana bahas ini wa qu'uduhu wa tasyahhudul akhir wal julusu fihi. Nah, ana kan ini tadi diartikan tasyahud awal dan duduknya Beb ya. Itu adalah sunnah. Wa tasyahudul akhir wal julusu fihi fardun. Nah, antara qu'uduhu dan julus itu sama-sama duduk Beb, artinya Beb. betul. Saya jelaskan lebih detail. Julus sama qu'ud bahasanya artinya sama, duduk. Ketika orang tidak tasyahud, tidak membaca at-tahiyat, tapi tujuh malolo, ketika tasyahud awal, maka tetap dapat sunnah. Sunnah duduk, bukan sunnah tasyahud. Kan ya? Tapi tidak tergambar tasyahud tanpa duduk. Tade. Kan begitu. Nah, begitu juga ketika tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu, dua-duanya harus terjadi. Ya duduknya, ya tasyahudnya, bacanya. Membaca orang tasyahud, tapi tak kebi. Tapi hanya duduk saja. Di tasyahud akhir, maka fardunya kurang. Karena harus baca. At-tahiyyatul mubarakat bentoju. Qu'ud dan julus sama. Ya Beb. Ya. Fadhal yang lain? Ya, Bang. Abang kemarin ikut nangalan nang masjid bada orang abojeng berjamaah terus anak naro tempat sujud orang tua anak tompak sehingga mon kepalanya kepalanya orang tua anak naik anak sehingga mon orang tua naro aja ke diri sujud labu akhirnya dia mengalah untuk diam sampai anak itu turun sendiri. Tapi sudah ketinggalan beberapa gerakan. Apa dia langsung nabung atau sholatnya tidak sah atau gimana? Bagus. Pertama kita bahas telatnya mengikuti fardu sholat. Telatnya mengikuti fardu sholat. Contohnya. Kita bermakmum. Allahu Akbar waladhdallin amin. Makmum kan wajib membaca Fatihah kan. Imam cepat kilu.
Maca kulhu, singkat boleh. Kul huwallahu ahad, Allahu akbar, ruku imam. Kita tak notot gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam sudah ruku. Sami Allahu liman hamidah. Kita tak mari gitu. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iya kan. Imam sujud. Sujud belum selesai Fatihah, maka sholat kita sudah batal. Sholat kita sudah batal kecuali kalau niat mufarokoh. Tertinggal 2 rukun tanpa mufarokoh maka batal. Kecuali mufarokoh, oh tak notot lah ya. Ada dari sudah sujud, ada nggak duduk di antara 2 sujud, selesai. Bagaimana caranya Ustaz? Kalau masih belajar Fatihah, utama ahli qiraah Fatihahnya harus fasih, tinggalkan Fatihah, noro imam dulu. Jadi kan rakaat pertama tak baca Fatihah kan? Ketika imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makmum yang ini nambah 1 rakaat. Untuk Fatihah. Tanding pekere ojak naureng. Sebelah ucap, ada 5 rakaat berumah. Nah, tak tahu dia. Kan iya kan kadang kita tak nyaman kan. Sebelah ini. Juga unjuk. Jadi orang 5 rakaat. Tuh dia pekere. Lah sujud ketika ada anak pada Rasul SAW ketika sujud naik Hasan dan Husain sampai abid fa'atala fi sujudihi Nabi abid sujud apa takut agenggu Hasan bin Husain pun sudah turun puru Nabi adanya Nabi tanda nyake Hasan bin Husain sampai dalam riwayat ketika beliau dengar Hasan bin Husain Sayyidina Hasan naik ke dada mulia beliau pas agemi seni eka alak bin Sayyidina Jabir Nabi metum eka rasa kemina Hasan eka rasa eka alak bin Sayyidina Jabir melak kanjeng Nabi malak ya Jabir apa Jabir as-sobi ya buli ya Rasulullah nah anak cinta akemi wahai Nabi kata Nabi biarkan apa ndak tahu kalau yang nyakiti Hasan nyakiti saya jadi mun mas seneng Hasan mas seneng kok tidak Arum mun mas seneng Hasan, mun nyaki Hasan berma. Mun mati Hasan berma. Mun menggal kepala Husain berma. Na'udzubillah. Fadhal yang lain. Mustafa. Marhaban. Berarti pertanyaan Habib Ahmad itu guru dia kan makmum. Iya. Nah, itu mun ketinggalan 2 gerakan sholat berarti paling enggak dia harus nambah 1 rakaat lagi. Bukan, mufarokoh dulu. Mufarokoh dulu, terus Mufarokoh sudah penting tibi. oh iya. Coba Pak. Fadhal Bang. Penjelasan. Ketika ketinggalan sujud pertama, si imam tak tasahud pertama, terus sujud oleh si imam. Si ini tetap sujud karena anak belum bangun. Itu sudah mufarokoh. Iya, sekiranya mau rukun yang kedua, tak notot mufarokoh. Siap. Kasih. Fadhal yang lain. Nah, dengan belajar seperti itu, dengan belajar seperti ini, kita akan tahu kualitas sholat kita. Setiap sampai dengan benih sabedena. Sampai dengan tolak ukur bagaimana pendekatan kita kepada Allah. Mun fokus sampai dengan fokus akapienna. Ayo yang lain, atau mungkin pertanyaan yang lain di luar daripada materi. Sya'ban, kita bahas Sya'ban sekali ya. Saya minta waktunya sebentar ya. Sya'ban, tulis ada 5 kejadian. Di bulan Sya'ban ada 5 kejadian. Penting ini. Di bulan Sya'ban ada 5 kejadian. Yang pertama,
Kejadian di bulan Sya'ban adalah tahwilul kiblah, dipindahnya kiblat. Dipindahnya kiblat. Dari Masjid Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Yang mana Nabi ejak kocak orang Yahudi cakna ke mana anyar. Tapi asojud nek pakun ngadep ka Baitul Maqdis. Mula karena ke mana anyarnya di kiblat tibi. Kabuda sampai Nabi ada nggak ke Allah? Noon ke Allah Guste begitu terus. Lah tidak langsung diijabahi sama Allah. Ya. Jadi ini pelajaran buat kita. Tidak langsung diijabahi sama Allah. 17 bulan lebih dari 3 hari. 17 bulan lebih telur baru turun ayat pemindahan kiblat. Berarti berapa tahun? Berapa tahun? Mohon 14 bulan. 1 tahun 5 bulan ya. Ya. Bayangkan Nabi sudah paling kuspa Nabi nyoon ke Allah masih ditunda 1 tahun 5 bulan. Apa boleh sih itu pun saya? Pas minta langsung cepat. Aduh. Ini Kanjeng Nabi punya hajat, maslahat untuk umat. Nyoon 1 tahun 5 bulan puru pataka. Ketika sudah sholat Allahu Akbar, takbirnya menghadap ke Baitul Maqdis, turun ayat. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Maka akan kami pindah kiblat kepada kiblat yang kau inginkan wahai Nabi. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka luruskan kiblatmu searah Masjidil Haram. Yang sudah kita bahas kemarin. Apakah Masjidil Haram, apakah Ka'bah, sudah kita bahas itu. Kejadian pemindahan kiblat terjadi di dalam sholat. Nabi takbir masih menghadap Baitul Maqdis, tapi salamnya sudah menghadap Ka'bah. Masjid itu dinamakan Masjid Kiblatin, Masjid 2 kiblat. Mohon umroh ke situ ke situ. Tabarukan apa jam? Kita ngadep Baitul Maqdis tak sah sama juga. Orang ini Nabi tak ada. Hanya ingin mengetahui sejarah. Ini masjid pernah 2 kiblat. Itu Madinah. Itu ya betul Madinah. Batu badaki masjid kiblatin. Bani masjid musola kiblatin. Jadi takbir beda pendapat cak naga berek. Dan atungan anja kalau daripada jadi musola kiblatin atau takbir tak mare-mare. Itu kejadian Sya'ban yang pertama. Yang kedua, kejadian Sya'ban yang kedua adalah turun ayat yang kita hafal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah menyuruh kita sholat tapi Allah enggak sholat. Allah menyuruh kita puasa tapi Allah tidak puasa. Tapi Allah menyuruh kita sholawat. Allah mencontohkan terlebih dahulu. Innallaha sampuna Allah wa malaikatahu ben malaikatah yusalluna as-sholawat ke Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, orang mukmin ayo sholawat. Contohkan enggak ada Allah Ta'ala. Makanya bulan Sya'ban adalah bulan sholawat kepada Nabi. 3. Kejadian yang ketiga di bulan Sya'ban. Apa? Raf'ul a'mal as-sanawi. Setoran amal perbuatan kita selama 1 tahun. Ya. Setoran amal perbuatan kita selama 1 tahun. Kapan? Di bulan Sya'ban. Dabuna Kanjeng Nabi, bulan yang dimana diangkat amal perbuatan soleh, dan aku ingin diangkat dalam keadaan berpuasa. Karena baunya puasa. Itu diangkat. Jadi diangkatnya amal perbuatan kita, setoran amal perbuatan kita itu 3 kali. Sebenarnya, saben minggu, saben tahun. Bila sebenarnya bila mare na sampai jeng asar ben sampai jeng sopu. Mare na sampai jeng asar, amal kita mulai sopu sampai asar itu setelah ke Allah.
Dari mari asar sampai ke subuh, kita ala ko fokus, ala ko coba malam, berema, setoraki mari na subuh, mari na sampai jam. Benar Kan nyaman langsung koreksi. Umun fokus, fokus. Yang terbagus kapi, tetap kapi. Yang kedua, disodorkan setiap minggu. Kapan? Malam, hari Senin dan hari Kamis. Kenapa wahai Nabi, kok engkau berpuasa di hari Kamis? Betul, karena saya ingin akhir dari hari Kamis itu diangkat amal ibadah saya dan saya dalam keadaan berpuasa. Amal perbuatan yang ketiga disetorkan setiap tahun. Kapan? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Ketiga, kejadian yang ketiga. Keempat, Sya'ban adalah bulan istighfar dan bulan barokah. Sebagaimana Nabi mengucapkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nabi tidak akan meminta keberkahan di Rajab dan Sya'ban kecuali Nabi tahu bulan Rajab dan Sya'ban bulan penuh barokah. Perbanyak istighfar di situ. Ya, pada orang masuk bulan Ramadan bulan suci. Bermah pas suci hilu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Yang kelima, kejadian di bulan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban. Malam yang luar biasa. Ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang barokah. Sebagian mufassir mengatakan malam barokah adalah malam Lailatul Qadar. Sebagian mufassir mengatakan malam yang barokah adalah malam nisfu Sya'ban. Khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. 5 malam yang tidak akan ditolak doa di situ. Yang pertama, malam Rajab, malam 1 Rajab. 2, malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban dalam ayat tersebut dikatakan fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu Allah menentukan takdir manusia. Malam nisfu Sya'ban Allah menentukan ajal orang yang bakal mati tahun datang. Ya. Malam nisfu Sya'ban Allah akan menulis orang-orang yang akan meninggal di tahun depan. Sampai dalam hadis ini dikatakan wa innar rajula bada orang la yankiha wa yuladu lahu bada orang sabinia bada orang sa pemandana bada orang sa lahiranna wa qad yuktabu ismuhu fil mauta tapela etoles teti calon jenazah. Maka minta ke Allah malam nisfu Sya'ban manterlanceng umur. Kalaupun ditulis bagiannya manter husnul khotimah. Yang Allah mau nebenta pakuni beri manterlanceng umur. Beli bulan Ramadan subuh kali datang boleh. Beni sekarang subuh kali datang boleh. Tahun demi tahun. Sinin ba'da sinin. Makanya ulama kita mensyaratkan malam nisfu Sya'ban maca tua dan maca Yasin. Apa? Yasin 5 quri'alahu. Yasin tergantung kita niat bacanya untuk apa dikabulkan sama Allah. Sehingga malam nisfu Sya'ban tak bisa maca mungkin karena apa? Karena apa? Alako maca tengah malam. Kalau boleh, kalau 12 saya penting maca. Kenapa? Di malam itulah yufraku fiha kullu amrin hakim, semua ditentukan. Termasuk doanya. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syakiyan kusteh mulakan abdina itu termasuk orang yang su'ul khatimah au matudan orang sayoser au muktarron aliyya fi rizki au tabasempet rezekina famhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab sa'idan ngereng posutaki kusteh kente kadisa menjadi orang sa'id orang bakal husnul khatimah marzukon murah rezeki muwaffaqan lil khairat ahli ibadah la yaruddul qada illa doa. Tak saya bisa ngubah takdir kecuali tua. Ayo tua balighna Ramadan barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan terbarokah di bulan Rajab terbarokah di bulan Sya'ban man tergajapok daga bulan Ramadan kau besar Ramadan kerong ka Ramadan
Pabalik Ustaz Ramadan dekat baaban gapi. Bukan cuma tahun ini, tapi setiap bulan Ramadan. Pabalik juga dekat ring tua, dekat anak, dekat kakak, dekat taretan, dekat semua. Karena Ramadan adalah bulan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantir sehat gapi, bisa puasa, bisa qiyam, wasyam, wafatna minal atham, jauh dari dosa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa kullu niyat salihah wa ala mana wa al-habib Umar wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya khair, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.